kehidupan kami. Dan juga Tuhan, berikan kami anugerah-Mu supaya kami bisa melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan semua umat Tuhan yang siap sama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita yang datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan pasti akan diberkati luar biasa pada pagi hari ini. Dan tanpa panjang lebar lagi, kita kedatangan seorang hamba Tuhan spesial tentunya, ya. Nanti biar beliau yang memperkenalkan diri lebih lengkap lagi. Tanpa panjang lebar, Lifehouse Family, mari kita sambut Pastor Bambang Budianto. Team worship, music, thank you for beautiful, wonderful worship. Terima kasih sekali pada ibu-ibu semua, Happy Mother's Day. Saya diminta untuk berdiskusi bersama saudara, belajar bersama saudara pagi ini tentang servant leadership atau servanthood. Saya coba cari-cari berapa hari terakhir, contohnya di Perjanjian Lama di Alkitab mana. Sampai kemudian saya diingatkan hari ini Mother's Day, jadi tidak ada contoh yang lebih dekat daripada servanthood, daripada seorang ibu. Ya, ibu, walaupun Paulus pun dia berkata, waktu dia mencoba mendewasakan jemaatnya, dia bilang, apakah aku harus kembali seperti seorang ibu, nurturing you, ya, menyusui kamu lagi, membangunkan kamu lagi. Jadi it's very appropriate sangat today, yang hari ini, di mana kita celebrate Mother's Day dan kita bisa lihat bagaimana mothers itu resembling servanthood. Ya, nanti kita coba lihat sama-sama. Nah, firman Tuhan berkata, kalau kita mendengarkan firman, firman itu akan menguatkan iman kita. Jadi hari Minggu datang, dengar firman, firman menguatkan iman saudara. Tapi kalau saudara tidak berbuat apa-apa setelah hari Minggu, nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, imannya mulai digerogoti lagi oleh berbagai kesibukan saudara. Nanti Minggu datang lagi, dikuatkan lagi. Terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus muter seperti itu. Kelihatannya sibuk, tapi seperti tupai di kandangnya itu, muter aja terus. Ya. Kalau saudara mau bertumbuh, tidak cukup hanya mendengar firman. Kalau sudah bertumbuh, selesai ibadah ini, bikin komitmen dengan suaminya, dengan istrinya, dengan siapapun yang bersama saudara, bikin komitmen untuk melaksanakan firman Tuhan. Hanya dengan melaksanakan firman Tuhan, kita bisa bertumbuh. Nah, hari ini saya ajak kita lihat sama-sama di dalam Markus pasal 10. Nah, servant leadership, ya, itu kalau sudah klik di Google, dalam 50 detik atau 30 detik, ada 50.900.000 entry servant leadership. Kalau saya tambahi kata biblical servant leadership, jumlahnya tinggal 8 juta. Tapi dalam 30 detik akan keluar. Banyak orang bahas tentang servant leadership, tapi untuk cari contohnya sulit. Jadi kita bilang servant leadership itu lebih wacana daripada realitas. Ya, kita ngomong servant leadership, tapi dalam hidup, di keluarga, di tempat kerja, di gereja, kita tidak banyak lihat. Cari contohnya sulit. Nah, kata ini menarik sekali. Di dalam Alkitab kita itu, kata leadership, kepemimpinan itu mungkin muncul hanya 6 kali. Ya, hanya 6 kali. Tapi kata slave atau hamba itu muncul lebih dari 900 kali. Ya, setiap kali
Tuhan mau memperkenalkan pemimpin di tengah-tengah umatnya, dia bilang, hambaku Musa, hambaku Daud. Jadi kata hamba ini dipakai untuk mendeskripsikan pemimpin. 930 lebih diucapkan hamba. Di perjanjian baru namanya doulos, di perjanjian lama namanya ebed, ya, atau abdi. 900 lebih menggambarkan kepemimpinan. Kata kepemimpinan sendiri hanya 6 kali muncul di Alkitab kita. Tapi seringkali kita tidak terlalu memahami konsep doulos ini. Atau konsep ebed di dalam Alkitab kita ini. Muncul sekian banyak kali, artinya apa? Kalau kita lihat contoh di perjanjian baru saja. Ya, Paulus memperkenalkan dirinya sebagai doulos. Jadi ada kata lain di Alkitab untuk menceritakan tentang pelayan atau diakonos, ya, itu hanya muncul 15 kali kira-kira, tapi doulos 137 kali. Hamba, budak. Cuman enggak tahu gimana penerjemah Alkitab ini mencoba menghindari kata doulos atau slave ini. Jadi di dalam, kalau sudah familiar dengan bahasa Inggris King James, dari 900 lebih kata yang menggambarkan budak ini cuma satu yang diterjemahkan hamba. Yang lain semua servant semua. Servant itu kerja dapat upah. Budak tidak. Slave. Ya. Jadi di King James itu dari 900 lebih kata doulos dan ebed hanya satu saja di perjanjian lama dan satu di perjanjian baru yang diterjemahkan sesungguhnya seperti kata itu. Slave. Artinya budak. Dan konteks kita diselamatkan Tuhan Yesus ini konteks ini. Kata redemption, pernah dengar kata redemption? Penebusan. Itu artinya seperti budak dijual ya di tempat umum. Semua kita ini selama kita hidup di dunia, we are a slave of something. Ada yang budak uang, hamba uang, yang dikejar uang terus. Ada yang budak pleasure, yang dikejar pleasure terus. Ada yang budak dosa, diperhamba oleh dosa. Yesus datang, dia tebus kita, dia bayar harganya. Nah kita jadi miliknya Tuhan Yesus, jadi budaknya Tuhan Yesus. Kemudian Yesus tawarkan pada kita, mau bebas atau mau jadi budaknya Tuhan Yesus, hambanya Tuhan Yesus. Mereka-mereka yang milih bebas akan kembali jadi budaknya dunia lagi. Jadi hambanya daging, jadi hambanya duniawi, jadi hambanya dosa lagi. Karena apa? Karena kita lahir dalam daging yang lemah. Jadi satu-satu jalan untuk mencapai sukses dalam hidup adalah menjadi hambanya Tuhan Yesus. Yesus memberi tawaran, dia tebus kita, dia bayar harganya dengan nyawanya, mau bebas atau mau ikut saya. Orang-orang yang bebas, mau milih bebas, sebentar lagi diperhamba oleh keinginannya, oleh dagingnya, oleh dosa, oleh uang, oleh pleasure, oleh segala macam. Yang bisa sungguh membebaskan kita kalau kita ikut Tuhan Yesus, jadi hambanya Tuhan Yesus. Paulus di Roma 1 ayat 1 dia bilang ini budaknya Tuhan, hambanya Tuhan. Doulos, bukan diakonos. Diakonos itu pelayan, dapat gaji. Doulos tidak, dia milik Tuhan sepenuhnya. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 1 dia sebut doulos, artinya miliknya Tuhan sama sekali. Petrus 2 Petrus 1 ayat 1 doulos, budaknya Tuhan. Haknya tidak ada, semua miliknya Tuhan. Di Yudas 1 pasal 1 ayat 1 sama juga budaknya Tuhan, hambanya Tuhan. Ya. Nah yang ada 3 hal yang penting untuk dipahami tentang kata ebed atau kata doulos tadi. Yang pertama, contohnya ya, yang paling gampang contoh ini Eliezer. Eliezer ini kepala dari semua hambanya Abraham. Ya, namanya Eliezer. Waktu dia memperkenalkan diri pada Laban, calon mertuanya si Ishak, dia berkata tidak dikenalkan namanya, yang dikenalkan ini hambanya Abraham. Ya, identitasnya dulu. Jadi seorang hamba itu identitasnya adalah pemiliknya.
Ya. Nomor satu, identitasnya. Yang kedua, kalau sudah perhatikan di Kejadian pasal 24, waktu Abraham, Sarah udah mati, ya, Abraham pengen cari jodoh buat anaknya. Terus Eliezer disuruh sumpah, kamu tidak boleh cari istri dari tanah Kanaan. Pergi ke Ur Kasdim, cari istri buat anakku. Sukses kalau bisa bawa pulang istri buat Ishak. Jadi yang kedua, yang penting, intention, purpose hidupnya hamba itu adalah suksesnya tuannya. Nah, saudara bisa ngecek saudara hambanya siapa, itu dari definisi sukses saudara. Ya. Apakah sukses saudara itu menyukseskan pemilik saudara, atau sukses saudara adalah saudara sendiri yang sudah mau capai. Ya. Yang ketiga itu interest atau kepentingan. Apakah kepentingan saudara di atas kepentingan pemilik, atau kepentingan pemilik itu menjadi interest prioritas saudara. Semua orang punya kepentingan. Ya. Saudara sebagai suami, sebagai istri, sebagai direktur, sebagai pengerja, sebagai apapun juga ada kepentingan. Cuman masalahnya prioritasnya kepentingan siapa? Kepentingan Tuhan atau kepentingan saudara? Kepentingan orang lain atau kepentingan saudara? Jadi kalau hebet atau doulos dilihat dari 3 hal. Satu, soal identitasnya. Jadi saya ini dicap oleh siapa yang punya saya, itu budak. Ya. Jadi dia memperkenalkan diri, brandnya adalah pemiliknya. Yang kedua, tujuan hidupnya. Sukses kita itu sukses kita sendiri atau itu suksesnya Bapak. Waktu Eliezer berangkat, kiranya Tuhan, dia berdoa, buat tuanku itu sukses. Bukan buat aku sukses, buat tuanku itu sukses. Doanya Eliezer. Dan yang ketiga, kepentingan atau interest. Semua orang punya interest, tapi yang lebih prioritas interestnya siapa? Ini kalau kita kaitkan dengan Tuhan. Nanti kita coba aplikasikan dengan orang-orang yang kita pimpin. Ya. Kita lihat sama-sama di Markus, ya, pasal 10 ayat 37, kemudian 43 dan 44. Saya bacakan ya. Jadi lalu kata mereka di ayat 37, mereka ini Yohanes dan Yakobus, ya, Yohanes dan Yakobus, 2 orang. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Jadi Yohanes dan Yakobus, anaknya Zebedeus, datang ke Yesus. Dia bilang, nanti kalau sudah tiba di kerajaan Allah, di kemuliaan, izinkan Yohanes di sebelah sini, Yakobus di sebelah sini. Kemudian diceritakan 10 murid yang lain marah. Rame, bertengkar. Ya. Kemudian Yesus di pasal 43 berkata, ya, pemimpin dunia itu mimpin dengan cara kekerasan, otoritarian, kepentingannya pemimpin itu nomor 1. Terus dia bilang, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini katanya diakonos, ya, pelayan yang melayani meja, yang nyuci piring, yang membuat tuannya bisa menikmati dan bersuka cita. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, foremost, di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba, ini doulos, untuk semuanya. Ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saya sebelum bahas ini, saya mau ajak kita lihat konteksnya, konteks ayat ini. Nah, kita kalau lihat konteksnya agak mundur dikit, di pasal 9. Di pasal 9 ayat 2, Yesus ngajak Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke atas gunung. Kemudian di atas gunung, tiba-tiba saja
wajah Yesus bersinar. Pakaiannya gemerlapan. Kemudian di kanan kirinya ada siapa? Ada Musa dan Elia. Ya. Yakobus, Yohanes, dan Petrus terheran-heran, terkagum-kagum. Kemudian Petrus nyeletuk saja, enggak pikir, dia cuma nyeletuk saja, asal ngomong katanya. Ya. Dia bilang, baik kita dirikan 3 kemah di sini. Satu untuk engkau, satu Musa, satu Elia. Alkitab berkata Petrus tidak ngerti apa yang harus diomongkan, dia asal nyeplos saja. Kemudian setelah itu waktu mereka lihat lagi sudah hilang. Jadi konteksnya Yakobus dan Yohanes lihat kemuliaan Tuhan. Dan di kanan kirinya ada 2 orang hebat, yaitu Musa dan Elia. Jadi ini yang menginspirasi Yakobus dan Yohanes di pasal 10 untuk berkata, nanti kalau saat itu tiba, engkau dimuliakan jadi raja, aku pengen juga seperti Elia dan Musa berdiri di kananmu dan di kirimu. Yesus tidak pernah menyalahkan Yakobus dan Yohanes. Ya. Artinya ambisi ilahi ini tidak salah. Yesus cuma mengatakan jalanmu yang salah. Tapi ambisi bahwa kita mau jadi the greatest in the kingdom of God, tidak salah. Yesus tidak pernah menegur Yohanes atau Yakobus bahwa mimpinya, kerinduannya, keinginannya untuk di sebelah kanan dan kiri Yesus, share his glory, itu salah. Tidak. Dia bilang kalau kau mau jadi yang terutama, the foremost, bahasa Yunani protos, ya, yang terutama sekali, enggak salah itu. In fact, kita harus punya itu. Banyak orang Kristen enggak punya kerinduan besar untuk be the greatest in the kingdom of God. Not in this kingdom. Bukan di dunia ini, tapi di kerajaan yang kemudian, kemuliaan yang kekal itu, harusnya kita pengen share with his glory. Di kanan kirinya Tuhan Yesus. Yesus bilang, kalau kamu betul-betul punya keinginan untuk share my glory, be the greatest one in the kingdom of God. Caranya bukan gini. Kalau kamu ingin jadi yang utama dalam kerajaan Allah, tidak salah yang jadi yang foremost, tidak salah. Tapi caranya salah. Tidak begini. Nah kemudian, kalau sudah lihat di pasal 9 berikutnya di ayat 33, setelah turun dari gunung, mereka jalan sampai di Kapernaum. Ya. Di pasal 9:33, kemudian mereka sampai Kapernaum, ini tempat tinggalnya Petrus, mertuanya Petrus disembuhkan. Sampai di Roma, kemudian Yesus tanya, kalian tadi di jalan ngomong apa sih? Nah biasanya kalau rabi di zaman itu di Israel bersama murid-muridnya jalan, rabi ini jalan dengan murid-muridnya bareng-bareng. Tapi kali ini Yesus ternyata tidak, karena dia mungkin tahu tapi dia tidak di tengah-tengah mereka. Jadi begitu sampai di Roma dia tanya, kalian tadi di jalan ngomong apa kok seru sekali. Ayat 34 dan seterusnya menjelaskan murid-muridnya tidak ada yang berani buka mulut. Karena apa? Selama di jalan mereka ribut membicarakan siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi mungkin Yohanes, Yakobus, Petrus turun gunung cerita sama yang sisanya nih, yang 9 orang. Kemudian siapa nanti yang akan paling besar di kanan kirinya Tuhan Yesus. Mereka berdebat, oh si ini. Bertengkar sepanjang perjalanan sampai Yesus tidak tahan telinganya, dia tinggal pergi dulu. Ya, dia mungkin jalan duluan, kalau dia papasan dengan sekolah-sekolah yang lain, rabinikel yang lain, mungkin mereka bingung. Ini kok gurunya jalan sendiri, muridnya rame sendiri. Yesus tidak tahan lihat perdebatan siapa yang paling besar di antara kita. Dan hari ini masih banyak di gereja perdebatan seperti itu. Mungkin Yesus juga tidak tahan di banyak gereja, dia jalan duluan. Ya, siapa yang paling besar? Saya baca. Kemudian Yesus kumpulkan muridnya. Terus dia ambil satu anak kecil, ditaruh di tengah. Tidak hanya itu, dipeluk sama Tuhan Yesus.
Terus dia bilang, kalau kamu tidak berbuat seperti ini anak-anak yang punya kerajaan surga. Ya. Kalau kamu tidak berbuat seperti ini, kamu tidak punya bagian dalam kerajaan surga. Tidak usah ngobrol soal siapa yang terbesar, masuk aja tidak bisa. Kok debat soal siapa yang besar? Tapi dasar manusia, kok saudara lihat di perikop berikutnya, anak-anak mau datang sama Tuhan Yesus, dihalang-halangi sama muridnya Tuhan Yesus. Baru aja diomongi tadi malam. Kalau kamu tidak meluk anak ini, ditaruh di tengah, Yesus ini mengatakan begini. Saya kadang-kadang mikir perdebatan soal siapa yang terbesar. Kalau sekarang kan mungkin kita evaluasi deh, ya, pakai survei atau kita pakai measurement siapa yang paling besar. Yesus enggak. Dia taruh anak kecil di tengah. Solusinya Tuhan Yesus anak kecil ini. Dia bilang, don't talk about who is the greatest. Karena kalau kamu enggak meluk, enggak naruh anak di tengah, enggak dipeluk, let alone masuk surga, enggak bisa. Ini yang punya kerajaan surga. Kemudian, ya, mereka sudah diomongi soal ini, dikait contoh anak ini. Besoknya anak mau datang dihalang-halangi. Terus Tuhan Yesus bilang, kalau ada dari kalian, ya, ini mungkin sudah naik tingkat intensitasnya. Kalau ada kalian yang menyesatkan salah satu dari anak ini, lebih baik batu kilangan diikat di lehernya, batunya dilempar ke danau. Ini prelude daripada diskusi di pasal 10 tadi. Ya. Prelude daripada diskusi di pasal 10. Jadi problemnya di mana sesungguhnya? Kenapa sih servant leadership important? Gunanya apa? Mana ada orang kamu cita-cita apa? Cita-cita jadi budak. Belum pernah dengar kan? Cita-citanya jadi budak, jadi hambanya Tuhan. Nah, Tuhan kalau ngasih kita wejangan firman Tuhan tentu ada maksudnya. Tujuannya servant leadership atau servanthood itu apa? Saya tangkap ada 3 hal. Ya. Jadi kalau mau mencapai greatness in the kingdom of God, mengejar the foremost, yang paling indah, yang paling penting dalam kerajaan Allah, ada 3 hal ini yang mau dituju. Yang pertama, menjadi hamba Kristus, menjadi hamba Tuhan. Itu satu-satunya jalan. Menurut Markus 10 tadi, kalau kamu mau jadi yang terbesar, melayani. Mau jadi yang terutama, jadi hamba. The only way untuk mencapai greatness di kingdom of God adalah dengan melayani dan menjadi hamba. There is no other way. Ya. Tidak ada jalan lain. Cuman masalahnya yang terjadi apa? Selama ini kita tidak punya kerinduan untuk jadi besar di kerajaan Allah. Kita maunya jadi besar di sini. Sama seperti muridnya Tuhan Yesus. Di sini ini sementara semua saudara. Apapun kebesaran saudara di sini, ya, nama besar, pengikut banyak, ya, kekayaan banyak, ujung-ujungnya semua yang tidak bisa saudara bawa kekekalan akan dikubur bersama jasad saudara. Dimakan ngengat, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan bilang, kalau mau punya cita-cita besar, cari yang di dalam kerajaan Allah, dalam kemuliaannya. Jadi besar boleh enggak pengennya? Boleh. Tapi besar dalam kerajaan Allah. Jadi foremost boleh enggak? Boleh dalam kerajaan. Jalannya cuma satu. Kalau mau mencapai itu, servanthood. Yang menjadi hamba, melayani. Yang kedua, kalau kita melayani atau jadi hamba, ini adalah fostering unity, kesatuan. Kenapa kesatuan ini penting?
Ya karena kalau tidak ada, saudara cuma kerja sendiri, seorang diri, tidak ada kesatuan, maka hasil hidup saudara, legasi saudara terbatas pada kapasitas saudara. Tapi kalau saudara bisa bersatu, ya, satu kasih, satu iman, satu pikiran seperti Filipus pasal 2, maka legasimu itu jauh lebih besar daripada hidupmu sendiri. Semua kita punya keterbatasan. Kalau kita tidak bisa unite dengan orang lain, satu hati. Bahkan Tuhan bilang kalau 2-3 orang sehati, dia hadir. Kalau 2-3 orang sehati berdoa, Tuhan jawab. Ya. Kalau sehati, something yang beyond keterbatasan kita masing-masing. Jadi servanthood penting karena kita dengan melayani, dengan jadi hamba, kita bisa impact more than kapasitas kita sendiri. Ya. Yang kedua, dengan unity kita punya unlimited possibility. Di dalam Kejadian pasal 11, ya, Kejadian 11 ayat yang ke-6, ingat kasusnya Menara Babel. Tuhan turun dan berkata, ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Satu bahasanya, ya, kesatuan hati, Tuhan bilang, apapun yang dilaksanakan, tidak ada yang mustahil. Jadi kesatuan, ya, punya unlimited possibility. Yang ketiga, kenapa kesatuan penting? Karena ini adalah direct confrontation dengan iblis. Strategi utamanya iblis, dia cuma satu adalah supaya kita tidak bersatu. Saudara boleh pintar seperti apa, tidak ada masalah. Ya, saudara boleh punya pengalaman seperti apa, enggak, asal jangan bersatu aja. Kalau saudara baca Injil Yohanes, pasal 13 sampai pasal 17, 5 pasal. Cuman bahas bersatu. Saling mengasihi, bersatu, saling mengasihi. 5 pasal. 25% bahas malam terakhirnya, cuman bahas kesatuan, kesatuan, kesatuan. Karena apa? Tanpa kesatuan, kita tidak bisa melewati the impossibility. Hanya dengan kesatuan kita bisa menembus tembok-tembok ketidakmungkinan. Jadi yang dikerjakan iblis, kita sering dibuat sibuk oleh iblis. Kita pikir iblis nyerang dengan penyakit ini, dengan persoalan itu, ya bisa. Dia bikin kita sibuk. Tapi sesungguhnya yang mematikan adalah kalau kita tidak bersatu. Orang bilang, loneliness is the worst kind of pain. Kesepian itu penderitaan yang paling menyakitkan. Kalau saudara sendirian, kesepian, itu ada rasa ditolak, tertolak, ya, isolation. Dan orang bunuh diri karena itu. Karena merasa tidak ada yang terima saya, tidak connect dengan siapapun juga. Itu sebabnya satu-satunya strategi yang Yesus siapkan adalah eklesia. Eklesia artinya apa? Komunitas. Untuk menjawab supaya tidak ada yang diseret oleh iblis dalam loneliness, isolation, kesendirian. Ya. Jadi kalau kita masuk dalam servanthood, melayani yang lain, menjadi hamba Tuhan buat semua, maka kita direct confrontation dengan strategi utamanya iblis. Sejauh kita tidak berusaha sungguh-sungguh, ya, banyak kita datang gereja, ya, but is it ecclesia, is it community, is it unity, is it love that bind us? Karena tanpa itu kita kumpulan orang saja. Tapi kalau kesatuan ada, kesatuan hati, yang hanya dimungkinkan kalau kita melayani yang lain. Hanya dimungkinkan kalau kita mengatakan I am the slave of God. Aku ini hambanya Tuhan. Ya. Kenapa sih tadi saya katakan, kenapa kok servanthood itu cuman wacana melulu?
realitasnya sulit, jarang ketemu. Ya. Tadi saya katakan buka Google 50 juta keluar entry-nya. Kenapa? Ada beberapa hal menurut saya. Yang pertama, karena kita fail to see. Ya. Tidak bisa melihat indahnya kemuliaan Tuhan di balik sana. Sehingga kita selalu attracted dengan kemuliaan yang di dunia ini. Ya. Kehebatan yang di dunia ini. Kita tidak bisa lihat yang di balik sana yang kita kejar. Kemuliaan di dunia ini yang paling utama di dunia ini. Yang paling kaya, paling sukses, paling terkenal, paling banyak, paling dihormati dan segala macam. Karena kita tidak bisa lihat seperti yang dilihat Petrus, Yohanes, Yakobus di atas bukit kemuliaan. Kalau Tuhan izinkan kita lihat itu, ada lagu berkata semua keindahan dunia ini jadi burem semua. Ya, seperti foto goyang gitu kira-kira. Tidak kelihatan wajahnya dengan jelas. Ya, kalau kita bisa lihat kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama kita gagal, tidak bisa melihat kemuliaan yang disiapkan. Tidak banyak orang Kristen yang punya kerinduan, pengen di sebelah kiri kanannya Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Yang dicari kemuliaan di atas bumi ini. Yang kedua, we fail to fight. Nah, kita anggap, memang orang bilang jalan sama-sama itu sulit. Menikah suami istri gitu ya. Two imperfect person. Dua orang yang tidak sempurna pasti saling menyakiti. Pasti sudah. Nggak ada yang enggak. Ya. Tapi kalau kita commit untuk melayani satu yang lain, ya, commit untuk mengatakan aku ini hambanya Tuhan, maka itu jadi indah. Ya. Kita fight di in the core, the battleground, major battlegroundnya iblis yang mencoba memecah belah kita. Justru di situ caranya cuma satu, servanthood. Ya. Kita melayani, kita mengatakan yang lain lebih penting. Ya. Kepentingannya dia perlu lebih utama. Tanpa itu tidak ada kesatuan. Ya. Kita mungkin pakai upacara, basuh kaki segala macam, tetap tidak bisa kalau kita tidak melayani yang lain. Kalau kita tidak mengatakan kamu ini lebih penting. Yang kamu usahakan lebih prioritas daripada yang saya usahakan. Yang kamu pikirkan lebih penting daripada yang saya pikirkan. Kalau kita tidak menjadi hamba, tidak menjadi doulos dan diakonos, tidak mungkin ada persatuan. Tidak ada cara lain. Ya. Kasih is humility. Yang ketiga, ya kita sering salah, tidak recognize ada musuh lain dalam kita. Daging ini. Ya, mereka si daging dan duniawi ini kehilangan kita sejak kita terima Tuhan Yesus. Ya. Kemarin saya sempat mungkin ke 10 kalinya saya lihat, saya pernah lihat movie judulnya Lincoln. Ya. Daniel Day-Lewis jadi Lincoln-nya, itu movie tentang leadership yang luar biasa dari buku Team of Rivals. Ya. Dan isi daripada movie-nya itu adalah pada saat abolition, perbudakan dibubarkan di Amerika. Perjuangannya luar biasa. Nah, orang-orang yang tadinya punya budak banyak nentang perang saudara di Amerika yang paling banyak makan korban karena mereka kehilangan budak-budak ini. Iblis juga sama. Daging kita juga sama. Waktu kita terima Tuhan Yesus, mereka kehilangan budaknya, yaitu saudara dan saya. Jadi tiap saat berusaha narik kembali. Supaya kita jadi budaknya daging lagi, jadi budaknya pleasure lagi, jadi budaknya kenikmatan dunia ini lagi. Tiap hari dia iming-imingi, dia tawarkan. Ya contohnya, our flesh gitu ya, daging ini, kita selalu pengen, we want to looks good, right? Looks good sendiri tidak ada masalah, tetapi kalau looks good dengan nutupi borok di dalam, itu masalah. Ya. We want to always looks good. Kita pengen apa? Ngejar dipuji orang. Kita minta diakui orang.
Kita lihat di media sosial berapa banyak yang like, ya, berapa banyak yang kira-kira support kita dan segala macam. Kita cari pujian, cari pengakuan orang. Flash. Ya. Harusnya yang kita cari adalah pengakuan Tuhan, pujian dari Tuhan. Kapan terakhir kita terima pujian dari Tuhan seperti Maria? Apa yang dibuat Maria ini sudah paling benar sudah. Marta komplain macam-macam. Maria enggak bantuin aku, nyuci piring, enggak bantuin nyiapkan makanan. Tuhan bilang, apa yang dibuat Maria akan diberitakan sampai dunia selesai. Yang dia buat sudah benar. Kapan terakhir kali saudara mendambakan atau dengar pujian dari Tuhan? Tiap hari kita pengennya dengar pujian dari orang, pengakuan dari orang. Kalau orang enggak ngakui, rasanya sakit. Ya. Daging, kehilangan kita waktu kita terima Tuhan Yesus, tiap hari mau narik kita kembali. Ya. We want to feel good. Ya. Jadi maunya yang enak aja. Ya. Orang di Jawa bilangnya enaknya gimana? Bukan benernya gimana, tapi enaknya gimana. Ya. Bukan benernya, enaknya. Ya. We want to feel good. Nggak ada masalah, kompromi sana, kompromi sini. We want to feel good. Daging dan dunia kehilangan budak-budaknya mau narik lagi. Kita kembali ke sana. Yang terakhir, kenapa sih servanthood kok jadinya cuma wacana, nggak sungguh-sungguh terjadi dalam realitas? Karena fear, ketakutan. Takut nanti ke depan kayak apa? Nanti penilaian orang bagaimana? Kalau saya ini melayani yang lain, saya menjadi hambanya Tuhan, berserah pada Tuhan sepenuhnya, orang nilai saya bagaimana? Gimana kalau gagal? Gimana kalau saya dimanfaatkan orang untuk kepentingannya? Gimana? Ketakutan itu musuh paling besar. Penjara paling besar. Rantai paling kuat. Membuat kita tidak bisa jalan servanthood ini, melayani, menciptakan kesatuan. Nah, saya mau ajak kita lihat bagian firman Tuhan yang terakhir di Filipi pasal 2. Di Filipi pasal 2, nanti kita setelah ini akan berdoa. Filipi pasal 2, ini ayat kerinduannya Paulus untuk jemaat itu bisa bersatu hati, bersatu pikiran. Ya, jadi buat saya indikator kalau kita ini salah track gimana? Saya lihat dari Filipi pasal 2. Ya. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi yang pertama, kita ini in the wrong track, di wrong path, jalan yang keliru. Ya. Kalau dalam kita berbuat sesuatu, melayani Tuhan, atau apapun yang kita buat, itu untuk cari pujian yang sia-sia dari manusia. Orang bilang kan lidah manusia tidak bertulang. Hari ini bisa muji saudara, besok bisa ngutuki saudara. Tapi kalau yang datang pujiannya dari Tuhan, itu kekal. Ya, jadi yang pertama dikatakan saudara perlu punya indikasi saudara di jalan yang benar apa yang salah. Jalan yang benar adalah saudara memimpikan di sebelah kiri dan kanannya Tuhan Yesus dalam kemuliaannya Dia. Itu jalan yang benar. Ya, arahnya ke sana. Tapi kadang-kadang kita lupa, dalam kesibukan kita lupa, kita ambil kemuliaan yang di atas dunia ini. Lah indikatornya apa supaya kita tahu bahwa kita salah jalan? Nomor 1, kalau motivasi kita cari pengakuan, cari pujian dari manusia. Balik, ya, dari sini balik ke sana. Oke. Nomor 2, kalau kita merasa bahwa keinginan kita, kepentingan kita
lebih daripada kepentingannya, lebih penting daripada keinginannya atau kepentingannya orang lain. Ya, di pasal 2 ayat 4 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pada saat kita namanya berkelompok, baik itu namanya gereja, sel group, kantor, apapun juga, orang semua punya kepentingan yang beda-beda. Dan semua orang cenderung berkata, kepentinganku ini lebih penting daripada kepentingannya orang-orang lain. Ya, interestku lebih penting. Apa yang aku sedang kerjakan lebih penting daripada yang lain-lain. Selama kita berpikir seperti itu, kita mengejar kemuliaan di dunia ini yang tidak kekal. Itu indikator nomor 2. Kalau sudah merasa engkau lebih penting daripada yang lain, engkau lebih valuable daripada yang lain, ya, maka persatuan tidak bisa terjadi. Nomor 3, di pasal 2 ayat 6. Terus Paulus bilang, ikut contohnya Tuhan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu milik yang dipertahankan. Yang ketiga, indikator ketiga kalau sudah salah jalan adalah entitlement. Saudara merasa berhak. Saudara merasa berjasa. Kalau enggak ada saya gimana nih? Sel group ini. Kalau enggak ada saya gimana gereja ini? Kalau enggak ada saya gimana? Ya. Nomor 3, sudah tahu kok sudah salah jalan adalah entitlement, berhak, demand. Dulu saya punya poster di kamar saya bunyinya gini. Leaders command respect, crackers demand respect. Pemimpin tidak pernah demand respect, pemimpin yang sejati. Tapi karakternya, the way he live, bahwa dia hamba. Tapi the way he live membuat orang lain tidak bisa tidak respect. Walaupun mungkin tidak setuju, tapi respect. Tapi orang yang selalu demand respect, he is not a leader. He is just cracker, gampang pecah, rame, pecah, tidak bikin kenyang. Okay. Leaders command respect. Yang command bukan mulutnya, hidupnya, karakternya, keputusannya. Tidak usah teriak salah sini, tidak usah mengatakan pengalamanku segala macam. The way he live, command respect. Orang yang paling tidak suka sama dia, yang tidak setuju sama dia, mau tidak mau respect sama dia dengan cara hidupnya. That's leaders. Tapi crackers demand. Di sini banyak, di organisasi manapun demand respect. Kenapa saya tidak dihormati sih? Kenapa orang tidak ngangguk kepala? Kenapa tidak senyum? Kenapa tidak angkat tangan? Kenapa? Demand respect. Ini bukan leaders, ini crackers. Rame, tidak bikin kenyang dan rapuh. Oke. Jadi entitlement itu tanda ketiga. Saudara merasa berhak, merasa berjasa, ya, saudara salah jalan. Yang keempat, saudara dasarnya daging kita itu insecure. Semua orang. Ya, kita khawatir besok makan apa dan segala macam. Jadi karena kita insecure, kita ini want to be in control all the time. Kita pengen bisa kontrol masa depan kita dan kebablasan kita pengen bisa ngontrol orang lain semua. And that's not possible. Saudara tahu enggak, semua yang saudara tahu ini, saudara tahu dari masa lalu saudara. Ya, saudara ngasih pendapat tentang A, tentang B, tentang C, pengetahuan saudara didapat dari mana? Dari masa lalu. Sampai hari ini. Sini ke depan, blank. Semua ramalan semua. You don't know what you don't know. Tapi herannya kita masih merasa khawatir dan pengen kontrol semuanya. Di depan kita dan orang lain kita kontrol semua. You want to be in control sampai Tuhan pun kita kontrol. Tuhan bisa di mana-mana di dunia ini. Kecuali dikontrol saudara tidak bisa. He can be anywhere, omnipresent. Yang tidak bisa cuma di tempat di mana saudara kontrol dia. Dia tidak bisa di situ. Ya.
Karena kita obses dengan kontrol, kita obses dengan power, akibatnya Tuhan pun akan kita kontrol. Semua kita mau kontrol. Akibatnya apa? We are on the wrong path. Bukan the path yang Tuhan mau. Yang terakhir, ini menarik sekali. Orang berdebat, persoalannya tadi kan begini. Orang berdebat tentang siapa yang lebih penting di sini. Ya. Sudah pernah enggak datang ke satu pertemuan atau ibadah khusus, sudah lihat kanan, lihat kiri. Di sini ada yang lebih penting dari saya enggak? Gitu. Ada yang lebih sukses dari saya enggak? Di sini ada yang lebih rohani dari saya enggak kira-kira? Yang lebih. Kita want to establish ourselves. Ya, dan kita cenderung menempatkan diri kita di tengah-tengah ruangan itu. Manusia ini lucu. Ya, kalau sudah belajar teologi gitu, orang teologi dari A sampai Z, saudara berdiri sini sudah merasa saya di tengah-tengah nih. Ada yang sana, ada yang sana. Sana paling sana sesat, paling sana sesat. Saya tengah. Berapa tahun kemudian kita belajar banyak, kita geser ke sini, kita tetap merasa di tengah juga. Sana sesat, saya di tengah. Kita tidak sadar kita ini melihat diri kita di tengah terus. Itu sebabnya waktu mereka geger, murid-murid Tuhan, siapa yang paling besar, siapa yang paling penting, Yesus ambil anak kecil, ditaruh di tengah. Tengah ini punyanya anak kecil. Jadi siapapun dari saudara tidak ada yang punya tempat di tengah sini. Yesus solusinya seperti itu. Nah, poin yang terakhir yang bisa menolong kita, kalau sebagai indikator kita salah jalan adalah kalau kita punya zero engagement dengan children. Saya ulangi lagi, ini sesuatu yang mungkin agak mengejutkan dikit. Zero engagement dengan children, maka you are on the wrong path. Nah, banyak orang secara teologis mencoba menafsirkan, oh ini maksudnya seperti anak-anak. No. Yesus ambil anak, dipeluk. Real, anak yang real, sungguh-sungguh anak nih. Bukan yang orang seperti anak-anak, bukan. Bukan kekanak-kanakan juga, bukan. Tapi real anak ditaruh di tengah. Dia bilang, tidak ada satupun yang lain yang punya tempat di tengah kecuali anak ini. Jadi tidak ada rebutan lagi. Di tengah tidak ada lagi. Tidak ada yang merasa lebih penting lagi. Anak ini paling penting. Dipeluk. Tidak hanya jadikan tontonan, dipeluk sama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita perhatikan, ini solusi yang menurut saya luar biasa. Dalam arti kita mau membawa persatuan, kesatuan. Kenapa kok rentetan peristiwanya soal anak terus dari tadi? Ya. Setelah ini murid-muridnya ngalangi anak-anak. Setelah ngalangi anak-anak, Yesus bilang, ya, kalau kamu menjerumuskan, menyesatkan anak, lebih baik kilangan diikat di lehermu. Yang pertama, kalau kita berurusan dengan anak-anak, jadi ada empat jenis orang. Satu, orang yang zero engagement dengan anak-anak. Saudara tidak perlu punya anak untuk engage dengan anak. Ya. Saudara umurnya berapapun juga perlu ikut nasihatnya Tuhan Yesus. Ya. Anak ditaruh di tengah, bukan saudara yang di tengah. Ya. Anak dipeluk. Ada teman saya satu namanya Wes Stafford, dia nulis buku tentang Just a Minute. Bagaimana pemimpin-pemimpin besar di dunia, di balik hidupnya, pada saat kanak-kanak, pada saat ada orang yang naruh di anak ini di tengah dan meluk dia. Just a minute. Hanya dibutuhkan 1 menit saja untuk meluncurkan hidup anak. Moody, D.L. Moody, penginjil besar, dulu dia punya gereja besar di Chicago, abad 19. Dia KKR terus, ya karunianya KKR. Satu hari dia pulang KKR, pulang rumah, istrinya nunggu di rumah, nanya, malam ini berapa yang bertobat? Berapa yang terima Yesus? Moody bilang 2,5. Istrinya mikir mungkin, nah berapa? Yang setengah ini anak umur berapa? Ingin tahu dia. Moody bilang, kamu salah. Yang bertobat tadi 2 anak-anak sama 1 dewasa.
Dua anak-anak ini umurnya masih panjang, masih utuh hidupnya. Itu satu. Yang orang tua ini, yang orang dewasa tinggal separuh, tinggal setengah katanya dia. Nah kalau kita mikirnya masih seperti istrinya Moody, ya kita salah arah. Ya. Anak-anak ini hidupnya masih panjang sekali. Dampaknya bisa luas sekali, panjang sekali. Kalau dia jadi pemimpin yang baik, kerajaan iblis diporak-porandakannya lama sekali. Sedangkan yang dewasa-dewasa yang sudah tua tinggal separuh lilinnya. Jadi yang pertama zero engagement. Saudara enggak urusan dengan anak sama sekali. Saudara bisa bilang, saya memang enggak connect dengan anak. Tapi Tuhan beri contoh, ada masalah pertengkaran siapa yang paling besar, solusinya apa? Anak taruh di tengah. Ya. Orang model nomor 2 adalah murid-murid yang menghalangi Tuhan, menghalangi anak ketemu Tuhan. Nah kita pikir itu cerita Alkitab zaman dulu, tapi zaman sekarang juga banyak ya, menghalangi anak ketemu Tuhan. Anak enggak bisa ngelihat Tuhan karena dihalangi oleh orang tuanya. 2 minggu lalu, 10 hari yang lalu saya ada webinar tentang family conflict dan domestic abuse di Indonesia ini. Kalangan orang Kristen kira-kira hampir 50% orang berkata saya mengalami abuse di rumah. Heran enggak? Hampir 50% respondennya orang Kristen semua. Sekitar 46-47% berkata saya mengalami abuse di rumah. Abuse-nya mungkin bukan fisikal, tapi emosional paling banyak. Merasa dikerdilkan oleh pasangan hidupnya. Ya. Merasa diancam, disuruh berbuat sesuatu yang dia tidak suka, tidak mau, dan merasa tidak sejahtera. Kata-kata yang mengancam, kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras. Nah kalau anak lihat seperti ini terus, dia tidak bisa lihat Tuhan. Mau dekat Tuhan gimana? Kalau misalnya suatu saat ada satu pendeta, dia anaknya ini sampai jatuh dalam drugs segala macam. Akhirnya bapaknya ambil waktu untuk duduk dengan anaknya. Anaknya bilang, "Dad, Papa, aku udah lama nunggu waktu seperti ini. Aku cuman pengen Papa bisa dengar ceritaku." Ya. Selama ini tidak pernah punya waktu, bapaknya sibuk pelayanan luar biasa. Ya. Banyak orang diberkati tapi anaknya sendiri enggak. Cuman dibutuhkan apa? Telinga. Bapaknya pelayanan kemana-mana menceritakan kemuliaan Tuhan tapi anaknya dihalang-halangi lihat Tuhan. Enggak bisa lihat Tuhan. Jadi ada orang model kedua seperti muridnya Tuhan Yesus ini. Anak-anak enggak bisa lihat Tuhan karena kelakuan kita, kesibukan kita, pelayanan dan segala macam. Tapi dihalangi ikut Tuhan. Yang ketiga yang dikatakan oleh Markus pasal 9 tadi, ya, barang siapa menyesatkan anak. Jadi ada yang menyesatkan anak juga. Dari penelitian bilangan riset dikatakan bahwa hampir semua remaja pemuda yang kemudian jatuh dalam drug, minggat dari rumah, macam-macam kenakalannya, sumbernya masa kecilnya tidak mendapatkan unconditional love dari siapapun juga. Ya. Anaknya tidak dituntun ke jalan yang benar, tidak ada pemuritan di dalam keluarga, indifference, dibiarkan saja jalan sendiri. Orang salah dibiarkan itu menyesatkan namanya. Ya. Anak yang cari jalan, tidak ditunjukkan jalannya, itu menyesatkan. Kita beri contoh yang buruk, itu menyesatkan. Kita mengejar kemuliaan di dunia, curang, integritas hilang, itu menyesatkan. Tuhan bilang, kalau ada yang menyesatkan satu aja dari anak ini, kilang diikat di lehernya, dilempar ke danau. Yang keempat, model orang yang seperti Tuhan Yesus tadi. Ambil anak, taruh di tengah.
Jadi di gereja, di rumah, di mana anaknya dipeluk. Ya. Nah, saya merenungkan ini berkali-kali. Orang berkelahi, tanya siapa yang paling hebat, solusinya Yesus bilang di anak ini. Kalau semua kita, ya, kenapa kok anak ini jadi penting? Ya, solusi anak jadi penting. Karena kita sustain value kita ke masa mendatang. Dunia ini survive karena goodness survive, karena goodness sustain. Kalau kita punya semua yang baik dalam hidup kita, tidak kita investasikan pada anak-anak, semua akan terkubur bersama kita. Maka all goodness in the world will not sustain. Jadi anak-anak tidak hanya menolong kita untuk melihat di tempat manusia kecil yang lemah inilah ada solusinya Tuhan. Ya. Gereja di mana-mana berpikir kita kehilangan kaum muda kita, kehilangan remaja kita. Solusinya di mana? Solusinya di anak-anak ini. Taruh anak-anak di tengah. Dipeluk, bukan jadi objek tontonan, bukan. Ya. Bukan jadi alat, bukan. Dipeluk. Kalau semua kita, ya, saya ini percaya bahwa kalau semua kita engage dengan anak-anak, bukan ngalangi anak-anak, bukan menyesatkan anak-anak, anak taruh di tengah, dipeluk. Ya, jadi artinya tidak ada lagi yang bersaing untuk naik ke tengah, yang ada anak satu ini. Dan kita peluk, kita luncurkan masa depannya. Maka legacy kita akan melewati umur kita. Tidak berhenti pada saat kita mati. Jadi sederhana sekali semestinya servant leadership, bahkan soal servant leadership kita belajarnya dari anak-anak. Ya, anak seringkali cuma jadi bahan pelengkap, ya, jadi tontonan, jadi objek. Jadi saya anjurkan buat saudara, koneksinya di mana? Ada orang geger, mentingkan diri sendiri semua, kok bisa solusinya Yesus ngambil anak, taruh tengah, dipeluk, dia bilang, kalau tidak berbuat seperti ini, jangan berpikir yang terbesar. Masuk pun tidak bisa. Masuk aja tidak bisa. Karena mereka yang empunya kerajaan surga. Kalau kita fokus ke anak, banyak sekali kita sekarang lihat anak-anak diabaikan, di-abuse dan segala macam. Kalau kita mulai muridkan anak-anak kita, ya, mungkin kita punya hope. Unity, persatuan, orang tidak lagi bersaing siapa yang terbesar, karena terbesar yang paling kecil. Tuhan bilang. Yang paling penting yang di tengah ini, yang paling lemah ini yang paling penting. Tidak ada lagi yang perlu kita bersaing semua. Satu ini pusat kita, dipeluk sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami Tuhan Yesus, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu hidup kami. Engkau ingin kami punya kerinduan seperti Yakobus, seperti Yohanes. Di kemuliaan nanti di sebelah kanan dan kirimu. Mendampingi Tuhan di kekekalan. Menjadi yang foremost. Kalau ada di antara anak-anakmu di ruangan ini yang belum punya kerinduan itu. Asal jadi Kristen, asal jadi pengikut Kristus, tapi tidak punya kerinduan yang mulia. Untuk berdiri di kanan kirinya Tuhan Yesus, biar Tuhan bukakan mata kami. Beri dorongan besar supaya itu menjadi mimpi kami, kerinduan kami, visi kami. Kalau selama ini kami punya mimpi itu tapi salah jalan, Tuhan luruskan. Ada satu lost ingredient, yaitu anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap kami bisa meluncurkan hidup anak-anak sehingga setiap kami bisa sustain goodness in this world. Supaya setiap kami Tuhan Yesus
bisa membangun legacy beyond our lifetime. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan bicara dalam hidup kami. Saudara ambil waktu ngomong sama Tuhan. Apakah ada indikator-indikator sudah salah jalan? Cari pujian, cari pengakuan. Want to look good, want to feel good, want to be in control of everything. Bertobat hari ini. Ada yang lebih mulia daripada semua yang sudah kejar di dunia ini. Dan jalannya adalah melayani, menjadi budaknya Tuhan Yesus, hambanya Tuhan Yesus. Kalau ada yang mau ambil komitmen selama ini kau tidak pernah ada interaksi dengan anak-anak atau menghalangi anak-anak melihat Tuhan. Buat janji dengan Tuhan. Mulai hari ini. Engage. Ini bukan soal suka tidak suka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Buat janji sama Tuhan. Terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Hamba minta berkat-Mu Tuhan buat jemaat di tempat ini. Supaya servanthood bukan jadi nuansa saja, bukan jadi wacana saja. Tapi sungguh Tuhan Yesus, dunia bisa lihat, anak-anak bisa lihat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.